Bab 781. Legenda mengatakan bahwa Matteo Hanson sangat ahli dalam seni bela diri, dan dia memiliki tanda bulan sabit di dahinya sejak lahir. Dia adil, tetapi juga memiliki temperamen pemberontak, delajuk, sangat kejam sehingga mereka yang berhadapan dengannya tidak akan pernah hidup untuk melihat siang hari. Ada desas-desus bahwa 100 tahun yang lalu Master Sekte Awan Utih Secata tidak sengaja membuat Matteo marah, yang kemudian membuatnya mematalkan lengan 800 Nurit Awan Putih. Hal tersebut mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Di dunia baru, orang-orang menyebutnya sebagai orang Samaria yang jahat. Legenda menyebutkan bahwa Matteo lebih suka berkeliaran di pegunungan dan sungai sendirian. Tidak ada yang menyangka mereka akan bertemu dengannya di sini. Odin dan anak buahnya langsung ketakutan setengah mati keringat. Mereka mengalir deras. Mereka yang menggangguku tak bisa dimaafkan. Kalian semua lebih baik bunuh diri saja, ucap Matteo tegas dan dingin sambil memelototi Odin dan anak buahnya. Mereka pun saling memandang sambil ketakutan. Mereka harus bunuh diri hanya karena menjatuhkan makanannya. Odin menelan ludah. Dia lalu dengan hormat berkata, Master Hanson, aku akan membayarmu kembali untuk hidangan ini. Odin benar-benar cemas. Ekspresi Matteo tidak berubah dan detak. Dengan tenang berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Bunuh dirimu sendiri. Odin lalu memutuskan untuk melawan padanya dan berteriak, Matteo Hanson, aku hanya bersikap sopan karena kau adalah wakil kepala sekte pijar. Jangan berlebihan. Apakah menurutmu kami takut padamu? Kami hanya menjatuhkan piringmu. Mengapa kita harus bunuh diri? Bas. Matteo lalu mengangkat tangannya. Dengan periahan dan sesaat bola warna fuksia muncul di tangannya. Pada saat yang bersamaan, udara di sekitarnya terdistorsi karena suhunya yang meningkat. Dia kemudian dengan santai mengangkat tangannya dan melemparkan bola api ke arah Odin dan anak buahnya. Meskipun dia melakukannya dengan orang-orang yang menonton hal tuh get netar. Bas. Odin dan anak buahnya neratap kesakitan saat api membakar mereka. Ratapan mereka terdengar nyaring dan konstan sebelum akhirnya memudar secara perlahan ketika Odin dan anak buahnya dibakar menjadi abu. Semua orang di penginapan tercengang melihat pemandangan itu dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Suasana pun sontak menjadi sunyi. Pecundang, gumam Matteo dingin dan melemparkan token perak pada pemilik penginapan sebelum pergi. Justin langsung menggertakkan gigi dan segera berdiri untuk mengikutinya. Matteo tiba-tiba menghentikan langkahnya dan kembali menatap Justin dengan dimelen. Kenapa Katnu mengut? Akuf. Lalu menatap Lali yang berada di belakang Justin. Nanita itu luar biasa. Dela tampak seperti malaikat dari surga dan sangat cantik. Pantas saja para bandit itu bernafsu padanya, pikir Matteo. Master, terima kasih telah membantuku. Justin dipenuhi rasa syukur dan membungkuk dalam-dalam. Matteo tertawa ringan dan dengan datar berkata, aku membunuh mereka karena mengganeguku, bukan karena aku ingin membantumu. Dia kemudian berbalik dan mulai pergel. Gedebuk. Justin tiba-tiba berlutut di depannya dan dengan hormat bersujud kepada Matteo. Sebelum berkata, Master, namaku Justin Quinn. Aku harap kau dapat menerimaku sebagai muridmu. Setelah apa yang baru saja terjadi, Justin sangat yakin akan satu hal, semua orang akan menginjakmu jika kau tidak memiliki kekuatan di dunia ini. Adegan aura kuat Matteo tertanam dalam ingatan Justin. Dia ingin menjadi lebih kuat dan tidak
diganggu siapapun lagi. Bab 782. Ingin mengakuiku sebagai mastermu. Matteo menyipitkan matanya dan menatap Justin Dela kemudian mencibir. Dengan jik sebelum berbalik dan pergi. Dia berpikir, setiap Tom, Dick, dan Harry ingin memujaku sebagai master. Mereka saat ini, Master, Master. Justin terus berteriak, sambil bersujud tanpa henti. Matteo sepertinya tidak mendengarnya. Saat dia berjalan menjauh, Lily kemudian datang dan membantu Justin berdiri. Justin, kenapa kau ingin menjadi muridnya? Justin menyeka darah. Lily, ini bukan dunta alam semesta. Akan sulit menemukan Daryl dan aku harus menjat kuat untuk melindungimu. Justin lalu dengan cepat berdiri dan mengejar Matteo, senentatra satu ali. Menghela napas sebelum mengikutinya. Berapa tingkat kultivasi Matteo? Dia berjalan beberapa langkah sebelum menyadari bahwa Justin masih mengikutnya. Dia pun dengan dingin berkata, "Bung, kau masih berani mengikutiku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu?" Aura besar lalu meledak dari Matteo. Justin berhenti di jalurnya dan bergidik. Karena dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dengan ketakutan. Namun, detik berikutnya Justin berubah pikiran dan berkata, "Master, aku bukanlah siapa-siapa, sementara kau adalah orang yang kuat. Kau tidak akan membunuhku tanpa alasan." Meskipun Justin mengatakan demikian, dia masih takut karena Matteo adalah wakil kepala sekte pijar dengan temperamen yang aneh. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan pada detik berikutnya karena memang benar tidak ada yang bisa memahami sikap Matteo sepenuhnya. Matteo mencemooh dan mengangguk. Petik 2. Memang benar. Aku tidak akan repot membunuh orang sepertimu, tapi kesabaranku ada batasnya. Justin menggertakkan gigi dan dia berlutut sekali lagi. "Master, aku benar ingin mengikutimu. Aku akan melakukan apapun jika kau mengizinkan aku menjadi muridmu," kata Justin. Tampak penuh harapan. "Apapun." Matteo mengerutkan kening. Sebelum tersenyum nakal, Justin tidak ragu-ragu dan mengangguk. "Ya, apa saja." "Oke." Matteo terdiam beberapa saat matanya tertuju pada Lily. "Beri aku wanita ini karena kau ingin menjadi muridku." Matteo tersenyum mengejek. Mendengarnya, memang benar bahwa Dela sama mesumnya dengan para dandit itu. Tapi, dia memiliki prinsip yang berbeda. Dia tidak akan pernah memaksa seorang wanita. Akan lebih baik jika Justin dengan rela menyerahkannya. Justin tak dapat berkata apa seraya menatap Matteo dengan bingung. Dia pikir akan sanggup melakukan apa saja begitu Matteo setuju menjadi masternya. Dia tidak akan peduli betapa sulitnya tantangan itu. Dia bisa menanggung kesulitan apapun selama bisa menjadi lebih kuat. Dia tidak pernah menyangka permintaan Matteo akan seperti itu. Lily gemetar. Kesannya terhadap Matteo tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Justin mengegertakkan gigi sambil perlahan berkata, "Maaf, aku bersedia melakukan apapun selain hal itu." Lily tersentuh melihat betapa baik Justin memperlakukannya. "Haha." Matteo tidak bisa menahan tawa. "Bung, kau bilang kau akan melakukan apa saja selama aku menjadi mastermu. Namun, kau bahkan tidak bisa menyetujui permintaan sekecil itu. Bagaimana kau akan menjadi kuat? Kau harus tahu bahwa orang-orang yang kuat itu adalah orang yang paling kesepian. Orang sepertimu yang tidak bisa mengesampingkan emosinya tidak akan pernah kuat apalagi layak menjadi muridku." Matteo tertawa mendengarnya. "Ya, aku baru-baru ini berpikir untuk menerima seorang murid, tetapi muridku harus menjelajahi seluruh dunia seni bela diri.
Dan gigi aku ingin muridku meletakkan semua yang mereka miliki. Dengan melepaskan wanita yang kau cintai, kau dapat menjadi gigi. Kau tidak dapat melakukannya, tetapi kau masih ingin menjadi muridku. Mustahil. Matteo mencibir dan pergi. Justin mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat melihat punggungnya, dia tidak mau menerima bahwa baru saja melewatkan kesempatannya. Lily kemudian mendekatinya perlahan, dan dengan tulus berkata, "Justin, terima kasih." Lily tersentuh saat melihat dirinya merangkak di bawah selangkangan seseorang. Hal itu pun tertanam begitu dalam di benaknya. Justin perlahan berdiri dan tersenyum. "Lily, kau tidak berterima kasih padaku, karena kau adalah orang terpenting di hatiku." Lily sangat tersentuh. Dia mendekati Justin dan meraih tangannya. "Kau memperlakukan aku dengan sangat baik. Ayo, kita pergi." Justin sangat gembira saat itu, karena Dewi sedang memegang tangannya. Rasanya luar biasa. Justin merasa seperti sedang menggunakan steroid dan dipenuhi dengan energi. Mereka lalu tiba di kota pada malam hari. Di sebuah kota yang menurut penduduk setempat, kota itu disebut Dragonia. Jalan-jalan di Dragonia sangat gaduh dan ramai dengan riuh pikuk. Toko-toko sibuk dengan pelanggan. Sungguh sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa kota kecil yang mereka lewati. Justin lalu dengan cepat bertanya kepada seorang pejalan kaki dan menemukan bahwa istana itu hanya berjarak belasan kilometer sekarang. Lily merasa sangat gembira mendengar berita itu. Dia berpikir dirinya akan segera bertemu dengan Daryl. Pada malam hari, mereka berdua menemukan penginapan kecil dan Lily memanggil Justin ke dalam kamarnya. Justin berdiri di dekat pintu kamarnya sambil tersenyum dan bertanya, "Lily, ada apa?" Dia masih merasa di atas awan ke-9 karena memikirkan Lily yang memegang tangannya sepanjang hari. Lily menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Justin, aku berterima kasih padamu karena kau telah melindungiku. Aku pikir kita harus berpisah besok karena jalan dari Dragonia ke istana dibangun dengan baik. Menurutku, tempat itu tidak akan berbahaya sama sekali. Sungguh sulit bagimu untuk melindungiku selama ini, tapi aku tidak ingin merepotkanmu lebih jauh. Aku juga takut Daryl salah paham terhadap kita berdua." Apar. Senyuman Justin langsung memudar dan dia menatap Lily dengan cemas. "Lily, kau ingin berpisah denganku?" Dia merasakan sesuatu menumpuk di dadanya saat Justin mengatakan itu. Dia berjalan jauh ke sini bersamanya dan dia sudah terbiasa melihat Lily setiap hari. Dia tidak ingin berpisah dengannya. "Justin, aku tahu kau memperlakukanku dengan baik, tapi hanya ada satu pria dalam hidupku dan itu Daryl. Kau dan aku tidak ditakdirkan untuk menjadi." Lily menggigit bibirnya. Justin merasa pikirannya berdengung. Seolah seluruh energinya telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasa kecewa tapi tetap memaksakan senyum. "Baik, aku berharap kau dan Daryl bahagia. Aku tidak akan mengikutimu mulai besok." Lily bisa merasakan kekecewaannya saat dia menggigit bibir. Dia pun kemudian memberikan pelukan ringan dan pendek pada Justin. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Selamat malam." Bab 783. Lily kemudian menutup pintu. "Selamat malam," jawab Justin dengan hati yang pahit. Namun, dia tidak kembali ke kamarnya. Dia berbalik dan meninggalkan penginapan dengan air mata mengalir tak terkendali. Justin terisak-isak di luar penginapan. Dia melepaskan semua keluhan dan perasaan bersalah yang dimiliki.
Dia kecewa dan tidak tahu harus berpikir apa, karena awalnya dia di sini untuk melindungi Lily dan membantunya menemukan Daryl. Jika itu masalahnya, mengapa dia merasa sangat tidak senang tentang itu? Dia telah melalui begitu banyak penghinaan sepanjang perjalanan hanya untuk menerima ucapan terima kasih dari dewinya. Apakah itu layak? Apakah itu sepadan dengan semua yang dia lakukan? Hehe, Justin berjalan di jalanan sambil tertawa mencela diri sendiri. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan. Sempat mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Dia lalu berbalik dengan perasaan tertegun. Itu Matteo Hanson yang diam-diam berdiri di belakangnya. Matteo tersenyum ringan sambil berkata, "Kau meletakkan dewimu di tempat yang tinggi dan bahkan lebih penting dari hidupmu, namun kau hanyalah seorang pengembara di dalam hatimu. Emosi yang bodoh. Hanya dengan menjadi kuat, kau bisa berkeliaran dengan bebas." Haha, kata-kata Matteo membuat Justin terkejut saat air matanya mengalir. "Master." Justin menggertakkan gigi dan melangkah maju. "Master, aku sudah memikirkannya dan staf menyetujui permintaan Anda. Karena Lily, sekelompok orang mengencingi dia. Karena Lily, dia harus merangkak di bawah selangkangan seseorang. Karena Lily, dia mengalami begitu banyak penghinaan. Pada akhirnya, Lily hanya memperhatikan Daryl. Kenapa? Demi Tuhan, kenapa?" Matteo tersenyum, tapi tidak berkata apa. Apa mendengar kata-kata Justin? Di dalam kamar penginapan, Lily duduk di satu samping tempat tidur dengan pandangan penuh harapan, karena dia akan segera mencapai istana dan bisa bertemu suaminya. "Suamiku, aku yakin kau pasti tidak akan pernah berharap aku datang ke sini untuk bertemu denganmu." Tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Siapa itu?" tanya Lily sambil berdiri. Perlahan, Justin yang berada di balik pintu menjawab, "Lily, ini aku. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu karena kita akan berpisah besok." Lily secara alami tidak mencurigai apa pun. Dia kemudian berjalan untuk membuka pintu. Justin bergegas masuk dan menusuk titik akupuntur Lily. Begitu pintu terbuka, Lily tertangkap basah dan gemetar, tapel. Dia tidak bisa lagi bergerak. Dia lalu dengan marah berkata, "Justin, apa yang kau lakukan? Bebaskan ku segera." Justin tidak menjawab dan membuat Lily pingsan sebelum membawanya ke kamar sebelah. Dia kemudian mendorong pintu hingga terbuka. "Master, aku telah membawanya ke sini," kata Justin lembut. Ada bak mandi besar di tengah ruangan yang berisi air hangat dan kelopak mawar. Matteo menikmati berendam di bak mandi. "Murid yang baik." Matteo perlahan membuka matanya, tersenyum, dan menunjuk Lily. "Masukkan dia." "Iya." Justin mengangguk sambil melepas pakaian Lily dan menempatkannya di dalam bak mandi biur. Tubuh Lily basah kuyup. "Aku akan pergi." Justin menarik napas dalam-dalam sebelum keluar diam-diam dan menutup pintu kamar. Matteo tersenyum sambil mengapresiasi kecantikan Lily. "Oh, cantik. Aku tidak memaksamu sama sekali. Justin yang memberikanmu padaku." Dalam sekejap mata, Matteo tertawa jahat saat mendekati Lily. Dia tertawa lagi sebelum memeluk pinggang Lily. Justin bersandar di dinding saat pintu ditutup karena hatinya sangat sakit. "Maafkan aku, Lily. Aku tidak ingin masalah menjadi seperti ini, tetapi aku telah melakukan banyak hal untukmu. Namun aku tidak menerima imbalan apa pun. Aku bahkan tidak merasakan kelembutanmu. Ini tidak adil. Aku tidak bisa menerimanya." "Masterku, wakil."
Kepala Sekte Pijar memilikimu sekarang. Aku yakin kalian berdua lebih cocok. Bab 784. Justin berlari keluar dari penginapan dengan sangat gelisah dan tiba di sebuah bar. Ambilkan aku minuman alkohol. Dia berteriak kepada pemiliknya dari kesedihan yang luar biasa, karena dia tidak bisa menahannya. Pikiran tentang Lily yang telah dinodai membuatnya sangat sakit hati. Bagaimanapun, dia adalah Dewi kesayangannya selama bertahun-tahun. Dia meneguk secangkir alkohol. Hanya dengan mabuk dia bisa melupakan masalahnya. Di penginapan, di dalam kamar. Saat Lily sadar dan menyadari bahwa dia ada di dalam bak mandi, dia memelototi Matteo dan berharap bisa membunuhnya. Kaul, Lily telah kehilangan kemurniannya dan dia tidak dapat mempercayainya. Ini pasti mimpi buruk. Itu pasti. Matteo mengenakan pakaiannya sambil mendekati Lily dan tersenyum. Cantik, kau seharusnya senang sudah menjadi wanitaku sekarang. Kenapa kau menangis? Dia adalah wakil kepala Sekte Pijar. Orang yang sangat dihormati. Dia seharusnya merasa terhormat karena bisa menjadi wanitanya. Dia tidak bisa menyangkal setelah bertemu begitu banyak wanita dan hanya Lily yang benar-benar sempurna. Terlepas dari tubuh atau wajahnya. Dia sangat cantik. Kau monster. Seekor monster. Wajah Lily dipenuhi air mata. Mengapa? Mengapa hidupnya begitu sulit? Dia hampir bisa mencapai istana untuk bertemu suaminya. Mengapa hidup mempermainkannya? Matteo tertawa dan berkata, cantik, kau telah membuat kesalahan. Justinlah yang menyerahkanmu padaku. Haha. Mata Lily memerah dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Matteo lalu berjalan ke arahnya. Dia memandang Lily di bak mandi dan tersenyum sebelum berkata, jangan sedih. Aku tidak akan pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Seumur hidupku, aku benar-benar jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku akan memanjakanmu dan mencintaimu. Ayo, airnya semakin dingin. Biarkan aku membantumu agar kau tidak masuk angin, kata sambil Matteo mengulurkan tangannya. Lily dengan marah menggelengkan kepalanya. Dengan jijik, dia memelototinya seraya meratap, jangan sentuh aku, menjauhlah dari aku. Lily menunjuk Matteo dan berkata, kau telah mencemarkanku. Suamiku tidak akan membiarkan ini pergi. Dia akan membunuhmu. Dia pasti akan membunuhmu. Haha. Matteo tertawa terbahak-bahak dan mengejek, siapa suamimu? Dia pikir dia siapa? Apa menurutmu? Suamimu sehebat itu? Biarkan aku memberi taumu ini, aku memiliki beberapa ratus ribu murid Sekte Pijar. Kau. Lily menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Semakin dia berpikir, semakin sedih dirinya. Air mata terus mengalir saat dia berteriak pada Matteo, pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Plak. Matteo mengangkat tangannya dan menamparnya sebelum dia selesai berkata. Lily berteriak kesakitan dengan tanda jari merah terpampang di wajahnya. Kau jalang tidak tahu berterima kasih. Tahukah kau berapa banyak wanita yang ingin bersamaku? Kau masih berani menangis dan mengeluh. Cibir Matteo. Kau mati saja. Mata Lily memerah. Karena semua keluhannya berubah menjadi air mata. Kau memang jalang tidak tahu berterima kasih. Matteo kehilangan kesabarannya dan tidak lagi peduli. Dia lalu menamparnya beberapa kali lagi. Plak. Bab 785. Suara tamparan keras dan tajam bergema di seluruh penginapan. Di sisi lain, di kota Kembang Sepatu, Timur Raya,
Daryl dan Joel sedang tidur di penginapan, ketika suara gong dan genderang terdengar dari luar. Daryl tiba-tiba bangun dan berguling. Guling di lantai, dia menutupi dirinya di bawah selimut, tetapi dia masih bisa mendengar suara keributan itu. Saat ini Joel dan dia berbagi kamar. Joel tentu saja tidur di tempat tidur dan dia di lantai. Mengapa di luar sangat berisik? Tanya Joel sebelum beranjak menuju jendela dan melihat keluar. Master, cepatlah Hal, Joel tiba-tiba kehilangan semua rasa kantuk dan menjadi bersemangat seperti anak kecil. Jalan-jalan di bawah dipenuhi dengan kerumunan besar orang. Para penjual kios berteriak di kedua sisi jalan. Ada yang menjual permen, beberapa menjual kue dan yang lain menjual lampion. Ramai sekali. Ayo, kita lihat. Joel tertawa dan kemudian menyeret Daryl ke bawah. Daryl masih mengantuk, tetapi dia sama sekali tidak berdaya karena ditarik oleh Joel. Dia lalu bertanya kepada pelayan yang ditemui di lantai bawah, mengapa di luar begitu ramai? Pelayan tersenyum dan berkata, kalian berdua pasti bukan dari sekitar sini. Hari ini adalah hari Liga Puisi yang diadakan setelah 3 tahun sekali. Joel segera bertepuk tangan mendengar itu sambil tersenyum pada Daryl. Benar, aku ingat itu Sekte Artemis mengadakan Liga Puisi setiap 3 tahun sekali. Liga Puisi tahun ini diadakan di kota Hibiscus. Kita sangat beruntung. Liga Puisi menghadirkan kerumunan besar. Maukah kau pergi bersamaku untuk melihat-lihat? Daryl tersenyum pahit sambil mengusap matanya yang mengantuk. Oke, ayo kita pergi. Joel bersorak dan lalu dengan cepat berlari keluar dari penginapan. Seluruh jalan sangat hidup, ramai, dan dipenuhi orang. Hampir seluruh penduduk kota Hibiscus ada di sana. Joel memegang tangan Daryl dan berjalan ke arah kerumunan. Jalan-jalan penuh sesak karena Liga Puisi menarik banyak pengunjung dari kota tetangga. Banyaknya pengunjung hari ini adalah merupakan peluang besar bagi pemilik kios untuk mendapatkan uang jalanan. Pun ramai dipenuhi dengan berbagai macam kios dan penjual yang menjual makanan, mainan, dan bahkan lampion. Joel tidak pernah begitu bahagia sepanjang hidupnya saat dia berhenti untuk melihat setiap kios. Semakin dalam mereka pergi, semakin riuh suasananya seiring dengan suara gelombang teriakan yang datang dan permen yang enak, permen manis dan lengket. Daryl berjalan bersana merasa cerlah karena merasakan keaktifan keramaian tersebut. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di daerah yang paling 8 ramal. Daryl bisa melihat ada hampir 100.000 orang di sekitarnya. Ada begitu banyak orang di sana. Ayo kita lihat. Joel menarik Daryl dan bergerak menembus kerumunan. Di ujung keramaian tersebut, ternyata ada panggung besar. Sebuah pilar batu raksasa terletak di atas panggung yang bertuliskan, Liga Puisi. Bertemu teman melalui puisil. Seorang wanita jangkung berdiri di tengah panggung dengan mic di tangannya. Dia terlihat tersenyum dan berkata, semuanya, siapa yang bisa membuat puisi terbaik? Joel menarik tangan Daryl dan dengan lembut berkata, Liga Puisi diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Sekte Artemis. Setiap Liga Puisi akan menarik cendekiawan dan sastrawan dari seluruh dunia. Mereka kemudian akan bersaing di Liga Puisi dan siapapun yang menang akan menerima gelar Gifted Hibiscus. Seholar, sarjana kembang sepatu berbakat. Daryl tidak bisa menahan tawa. Mendengar itu, apa gunanya gelar itu? Joel menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kegunaan apa yang dibawa oleh gelar itu. Tapi itu masih cukup
bergengsil.